Dia cukup lambat. Tuh. Ya. Kelihatan ya, dia lebih slow. Tuh, dia lebih ini ya. Lebih apa namanya? Lebih berontak. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya bakal ngasih rekomendasi dan saya bakal ngebahas shockbreaker aftermarket yang sudah saya review. Karena memang di setiap video saya selalu bilang ini recommended gitu ya. Daripada kalian bingung, nah saya bakal udah aja disatuin shockbreakernya semua, dan di sini saya bakal mengurutkan sesuai dengan experience dan opini saya pribadi ya. Jadi mungkin ini untuk dari pandangan mekanik lain ya, pandangan orang lain mungkin berbeda ya. Mungkin bisa menurut saya itu yang enaknya yang ini, menurut orang lain bisa yang enaknya itu yang itu gitu ya. Jadi kayak gitu guys. Oke, di sini ada shockbreaker original kalian ya. Di sini udah ada shockbreaker yang original. Jadi shockbreaker original ini sebetulnya shock yang bagus ya. Ini karena memang sudah teruji di semua motor. Nah, tapi shockbreaker ini memiliki kelemahan yang dimana dia itu tidak memiliki fitur apapun untuk kita adjust ya. Entah kita ingin ngatur adjustable, mungkin preloadnya, rebound, apalagi ngomongin kompresi enggak ya. Tapi memang shockbreaker ori ini ya. Oke, yang pertama ini shockbreaker yang udah saya review juga. Ini ada shockbreaker dari Fastbike. Ini sudah saya bikinkan kontennya. Jadi buat kalian yang nonton, kalian tonton aja video yang ini ya. Nah, ini shockbreaker tabung, tapi tabungnya nggak fungsi. Nah, ini shockbreaker tabung, tapi tabungnya nggak fungsi. Ini dari Fastbike. Nah, kalau dari Fastbike sendiri, ini harganya murah guys, bener-bener murah. Harganya juga 200 ribuan, tapi dia ini memiliki fitur yang tidak ada di shockbreaker ori ya, yaitu adalah dia memiliki settingan preload. Jadi preload di sini springnya bisa kita adjust sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk ngomongin tabungnya ini nggak fungsi ya, ini gimmick doang. Terus juga ada putaran preload di sini nggak fungsi ya. Jadi ini cuma gimmick ya. Tabung dan reboundnya ini gimmick untuk kelihatan bosoknya ini kelihatan kelihatan elegan. Nah, jadi buat kalian yang ingin upgrade dari shockbreaker ori, kalian bisa upgrade juga ke shockbreaker Fastbike yang ini, karena ini secara fungsional mungkin sama ya dengan yang original. Bahkan dari segi pistonnya juga ini lebih besar, dan sealnya juga lumayan bagus untuk shockbreaker Fastbike. Buat kalian yang punya budget 200 ribuan tapi pengen ganti shockbreaker yang looknya ini bagus lah ya dibanding yang ori ya. Karena kan saya kenapa ngomongin budget, karena budget seseorang itu berbeda-beda guys. Ada yang punya 200 ribu, ada yang punya 500 ribu untuk beli shockbreaker nggak mikir, ada yang mungkin punya uang 2 juta untuk beli shockbreaker, itu nggak mempengaruhi ekonominya gitu ya. Makanya beda-beda. Nah, mungkin ini cocok untuk orang-orang yang newbie ya, atau awal-awal ingin modifikasi dan ingin mencari shockbreaker yang looknya itu lumayan berbeda dibanding yang original. Oke, yang kedua di sini ada shockbreaker yang banyak banget dipakai sama kalangan-kalangan bocil, kalangan-kalangan orang-orang ortodoks zaman dulu. Kalau pengen beli shock itu biasanya DBS ya. Nah, sebetulnya DBS juga nggak begitu nggak begitu sesuai dengan ekspektasi saya, karena harganya itu sama seperti Fastbike ini ya. Dan secara look juga dia sama sebetulnya nih ya. Ini saya baru beli shocknya. Di dalamnya kita nggak dapetin apa-apa lagi, cuma dapetin ring. Dia juga nulis kalau di dalam deskripsi produknya di etalase tokonan ya, kalau misalnya tabungnya ini nggak fungsi, sama seperti Fastbike. Nah, mungkin untuk dari segi head to head ini penampilannya kayak gini ya. Ini untuk Fastbike, ini untuk yang DBS. Nah, mungkin untuk dari segi spring ini sama aja ya, ini sama dengan Fastbike ketebalan springnya, dan untuk ketebalan piston juga sama. Yang membedakan Fastbike memberikan gimmick. Jadi gini, gimmick itu belum tentu negatif guys. Jadi kata gimmick itu belum tentu sesuatu yang negatif, konotasinya itu jelek, enggak. Karena gimmick ini biasanya untuk di dunia entertain juga harus membutuhkan gimmick ya. Namanya entertain harus membutuhkan gimmick. Nah, ngomongin soal entertain juga kan lebih ke show gitu ya, penampilan. Nah, sebetulnya gimmick yang diberikan oleh Fastbike ini bisa mempengaruhi penampilannya. Jadi ini bisa membuat penampilannya lebih bagus ya. Mungkin orang-orang juga akan nyangka sih, shockbreakernya keren ya. Ada tabungnya, ada setelan kompresinya di sini, terus ada setelan rebound di sini. Berarti shocknya mahal, padahal enggak. Shocknya harganya murah dan terjangkau. Mungkin dari segi looknya ini bisa ngegocek ya. Nah, kalau dari si DBS di sini nggak ada setelan gimmick untuk rebound ya. Di sini benar-benar udah aja. Cuman untuk dari segi preloadnya ini bisa kita atur. Ternyata dia nggak ngasih ini guys.
DBS nggak ngasih tuas untuk setelan preloadnya. Jadi untuk dari segi harga kan ini kurang lebih sama ya. Cuman untuk toolkitnya yang Fastback ini lebih komplit dibanding yang DBS. Kan kadang orang-orang kalau misalnya pengen nyetel tapi nggak punya kuncinya bingung juga. Fastback ngasih ya setelannya kayak gini nih. Ini memang kelihatannya sepele sih ya. Cuman untuk dari segi fungsional, ini menurut saya fungsi banget karena ini butuh untuk nyetelnya gitu. Ini kalau misalnya DBS menjual barang nggak dikasih ini gimana kita ngaturnya? Jadi untuk dari segi packaging sama untuk dari segi equipmentnya menurut saya menang dari si Fastback ya. Ini karena setelannya kita dapat ya. Oke, untuk dari segi berat sih hampir sama ya. Berat, finishing juga sama-sama bagus. CNC juga. Ya ini karakter DBS dan karakter Fastback memang berbeda ya untuk dari segi shockbreaker. Oke, di sini ada yang selanjutnya. Ini ada yang baru untuk di dunia shockbreaker, merek dari H4R. Nah, harganya ini bisa dibilang 2 kali lipat lebih mahal dibanding shockbreaker ini, guys. Bentar, saya mau ngambil standnya dulu nih. Biar shocknya kelihatan, kita pasangin di standnya. Untuk stand shocknya emang yang punya H4R. Jadi kemarin saya waktu beli dikasih bonus ini, guys. Kelihatan nggak sih? Nah ini ya standnya kayak gini nih. Suspension. Nah kita buka yang H4R. Jadi guys, video-video pengetesan dari segi performa dan lain-lain udah saya upload juga yang Fastback, terus juga yang H4R. Nah, yang belum yang DBS aja karena ini memang bener-bener baru beli, guys. Oke, untuk dari segi equipment, menurut saya karena harganya juga beda ya. Si H4R ini harganya hampir 500.000, guys. Sedangkan yang dua shockbreaker di pinggir saya ini harganya 200 ribuan aja. Jadi beda jauh gitu ya. Nah, perbedaan jauhnya itu dari mana sih? Pertama dari packaging ya. Packagingnya juga dia lebih beda dibanding yang shockbreaker ini. Dia menegaskan kalau gua ini ngejual produk harga segini pantas kayak gitu ya. Kalau Fastback ya standar aja gitu ya. Dan kita dapetin stiker kayak gini, guys. Ini stikernya stiker kayak cutting gitu. Jadi kita bisa potek-potek sendiri-sendiri dan kualitas stikernya bagus sih menurut saya. H4R. Kita dapetin stiker ya. Untuk dari segi equipment yang H4R berikan, ini benar-benar bagus, guys. Karena apa? Karena yang membedakan H4R dengan shockbreaker yang lain ya, kalau H4R dia tuh memang benar-benar beda, guys. Ini beda kelasnya karena untuk dari segi pengaturan ini kita dapetinnya kayak gini, guys. Tuh lihat, ini kayak pulpen kayak gini. Jadi ini benar-benar premium sih. Untuk dapetin harga 500.000 itu yang dikasih sama si H4R. Nah untuk juga shockbreaker H4R ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki shockbreaker Ori, shockbreaker Fastback ataupun shockbreaker DBS ini. Yang pertama untuk preload sama-sama ya, ini ada preload adjustable, ini ada preload adjustable, ini juga ada preload. Nah kalau untuk buat stand preloadnya ini sama nih dengan yang Fastback, bentuknya kayak gini. Kalau dibandingkan dengan yang DBS, dia ini berbeda kayak gini ya. Nah itu pertama ya, walaupun dia ini tanpa tabung si H4R ini. Kalau ini kan ada tabung tapi tabungnya gimmick ya, jadi nggak fungsi juga. Untuk dari ketebalan piston ini sama-sama besar 14 mm kayaknya. Terus juga untuk dari ribbonnya, nah membedakan nih H4R kita dapetin setelan ribbon yang fungsi ya. Jadi kalau kita klik kayak gini, ini fungsi, guys. Ini fungsi. Kita langsung compare aja antara shockbreaker Fastback, DBS dan H4R. Sebetulnya buat H4R ini sebetulnya nggak adil ya kalau saya compare dengan shockbreaker Fastback ataupun yang DBS. Karena pertama dari segi harga dia berbeda. Ini harganya 2 kali lipat lebih mahal dibanding yang Fastback ataupun yang DBS. Ini harganya 500.000. Terus juga dari setelannya ini memiliki setelan preload fungsi dan ribbonnya juga fungsi. Sedangkan kedua shockbreaker ini dia itu cuman punya setelan preloadnya aja. Jadi untuk bahan compare, saya bakal nge-compare untuk Fastback dan DBS aja ya. Nah, karena ini setelannya hanya preload saja, jadi saya nyetingnya kayak gini. Si preloadnya sudah saya mentokin sampai atas. Yang ini juga udah mentok sampai atas ya. Nah, jadi nanti saya bakal atur ini setelan preloadnya itu 10 putaran, ini 10 putaran. Jadi nanti kita lihat performanya seperti apa ya. Putarannya itu memang bukan 360 derajat ya. Jadi saya putar aja. Di setting kayak gini, guys. Ini 2. Kalau nyetar preloadnya, dia murnya agak seret, guys. Agak seret nih, sampai saya harus nahanin ininya. Oh, ini agak seret. Entah kenapa. Beda dengan yang Fastback. Kalau yang Fastback ini enak ya untuk diputar-putar dari segi preloadnya. Nah, suaranya juga kedengeran ya, gitu. Kayak kurang oli, guys. Kita langsung setting yang Fastback. Ngaturnya itu kalau yang Fastback bisa kita menggunakan tuas yang H4R ataupun kita menggunakan kunci yang ini. Ini juga bisa ya, tinggal kita putar aja kayak gini. Nah, tapi lebih enak tadi pakai ini, guys.
Ini kita putar tuh 10 putaran satu ya. Ini enak tuh kalau yang fast bike tuh, ngaturnya enak. 8 9 10. Oke, ini kita langsung tes aja yang fast bike. Jadi ini ada markingannya di sebelah sini nih. Nah, markingannya nanti kita lihat jarak mainnya berapa senti ya. Kita ukur nanti pakai Sigmat. Nah, kalau ada suara krek-krek atau apa, bukan dari shock breaker tapi dari styrofoam alas ini dan alas saya, guys. Shock breakernya nggak ngeluarin suara ya. Yang fast bike kembalinya lambat ya, tuh. Tuh, lambat ya. Tuh. Ini untuk jarak main fast bike, dia cukup lambat. Tuh. Ya. Kelihatan ya, dia lebih slow. Oke, kita langsung tes aja yang DBS dengan posisi yang sama ya. Kita coba tes. Ini kita balikin dulu markingannya ke semula. Oke. Jadi untuk kejut dari fast bike dan karakter si DBS ini lebih spontan, dan kalau ini lebih slow. Ya ini walaupun harganya 200.000 tapi dia punya karakter beda nih. Tuh dia lebih ini ya. Lebih apa namanya? Lebih berontak. Jadi lebih berontak ini, jadi mengkarakterkan kalau dia ini lebih keras, guys. Untuk mungkin dari segi oli sebetulnya berpengaruh sih. Kalau misalnya pakai oli yang ukuran atau kekentalannya itu lebih kental dan lebih encer, dia beda. Mungkin ini DBS menggunakan oli yang lebih encer kayaknya ya. Dan untuk dari sealnya, di sini kelihatan kalau pistonnya mengeluarkan oli ya. Oke, kesimpulannya untuk ketika tadi sudah ngetes, ini sedikit agak lecet karena kegesek-gesek sama alat saya, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini untuk segi piston sama bentuknya, udah ya, bisa kalian lihat. Untuk dari segi markingan, nih, lihat markingannya. Ini kalau dilihat dari mata saya, kelihatan kalau jarak mainnya juga sama ya. Nah, cuman untuk bagian si DBS di sini mengeluarkan oli, guys. Ini nanti di zoom aja, nanti kelihatan oli gitu. Kalau yang fast bike, di bagian piston seal olinya juga nggak mengeluarkan oli ya, jadi aman. Entah ini karena mungkin baru ya si shocknya, jadi dia ngeluarin oli. Oke, buat kesimpulan, ini shock breaker walaupun harganya sama ya, dari bentukannya juga mungkin kurang lebih sama, tapi yang DBS dia lebih keras ya, lebih keras sedikit. Nah, kalau yang untuk si karakter dari fast bike, dia itu lebih smooth. Walaupun memang saya nggak adil juga ya ngukur apa tadi dari segi settingan preloadnya cuman meraba-raba aja. Jadi putarannya bukan 360 derajat ya, jadi putarannya cuman sekenanya. Jadi dapetnya segitu gitu ya. Mungkin kalau pengen lebih adil, diputernya itu harus sesuai ya. Jadi pilih mana? Ya ini balik ke kalian. Kalau kalian punya harga dan desainnya lebih suka yang fast bike atau yang DBS, kalian bisa beli salah satunya gitu ya. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Please jangan lupa subscribe channel GW88 karena bantu saya lah please sampai 50.000 atau 100.000 subscriber. Karena saya udah ngonten 4 tahun, subscribernya tidak bertambah. Jadi subscriber ini bisa bertambah dengan cara kalian subscribe ya. Jadi please penonton-penonton, kan saya lihat banyak banget yang nonton channel saya tapi nggak subscribe. Please guys, bantu saya sampai 50.000. Soalnya kalau ngonten lama-lama tapi subscribernya cuma segitu-gitu aja, ngebuat saya jadi malas untuk konten, karena konten di channel ini tuh sedikit mengeluarkan banyak biaya banyak, guys. Kayak beli shock breakernya, ya beli barang-barangnya, terus alat kayak gini. Jadi please bantu ya, karena subscribe itu gratis ya. Kalau saya bikin video ini saya nggak gratis, guys. Ini saya beli alat-alatnya dan lain-lain. Jadi please, yuk subscribe, bantu saya sampai 50.000 subscriber aja. Oke, jangan lupa share video ini ya. Dan jangan lupa, kalau kalian nggak suka sama video ini, dislike aja ya. Atau kalian komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Oh ya, ini sudah saya review ya. Jadi reviewnya terpisah. Kalian tonton aja.